Halo murid-murid, selamat pagi. Kemarin kita sudah belajar nih tentang metode numerik untuk persamaan non-linear. Kalau sekarang kita ulang lagi, kalian siap? Siap, cikgu. Nah, mantapnya nih anak-anak murid cikgu. Ada yang bisa jelaskan gak apa itu metode numerik? Ya, coba Upin. Metode numerik itu metode untuk menghitung angka, cikgu. Ya nggak sih? Lah, itu mah menghitung saja. Solusi numerik tuh pakai cara hampiran sebagai penyelesaian. Mama saya cakap, analisis numerik tuh menggunakan nilai variabel lah dan menggunakan aproksimasi turunan satu step. Nah, kali ini Cigu mau ceritakan nih macam-macam analisis numerik yang nak kalian pelajari lagi lebih lanjut dari yang kemarin. Siapa mau coba tebak? Ular ya, cikgu? Euler lah, bukan ular. Integral Euler nih digunakan persamaan diferensial biasa atau ODE. Jadi, kalau kita tahu current value dari ODE-nya, kita bisa tahu next value-nya. Wah, susahnya. Hah? Mail? Belajar kau di rumah ya? Pintarnya murid Cigu satu nih. Cikgu, Meme nak tahu persamaan Euler nih buat apa ya? Bagaimana kita pakai lah? Nak, saya nak cikgu. Ya, semangatmu nih. Cobalah, boleh. Masa ibu padamkan semangatmu nih? Silahkan. Ini formulanya. Errornya sebanding dengan step size-nya. Agar akurasinya sama dengan runge kuta, step size-nya harus kecil. Macam apa? Dia sampai ke? Kat mana ni? Tak sedapnya bau. Gila. Upin, bangun kau nih. Kawan-kawanmu semangat sekali jelaskan metode numerik. Cobalah supaya tak ngantuk. Jelaskanlah metode numerik yang gunakan runge kuta tuh. Ampun, cikgu jangan marah lah. Semalam kami ini tidur malam karena belajar runge kuta. Cikgu sampai mimpi. Upin, jelaskanlah dulu. Jadi cikgu ya, dari ilham yang Upin dapatkan dari mimpi Upin tuh, runge kuta nih metode numerik yang digunakan untuk aproksimasi dari ordinary differential equation atau ODE, cikgu. Jadi prinsipnya nih kita menggunakan trial step di titik tengah interval untuk mengurangi kesalahan order sebelumnya. Dan semakin tinggi ordernya maka semakin akurat, cikgu. Betul? Orang tidur dulu, Kak. Selamat malam. Hebat lah kita ni. Lelaki aku jual kita. Ipin, kamu apa tu? Wah, cantiknya cermin dia. Boleh tengah depan. Aku dah cuba. Ambil kau. Cantiknya. Dah tak boleh. Sudah rosak ke? Ipin. Seru kali lah nih naik mobil sama Abang Sally. Iya, seru kali lah nih. Tetot. Asik kali dengar Prambors. Diamlah budak-budak nih, jangan sentuh-sentuh. Ada boneka Mampang. Tutuplah itu, jangan macam-macam. Wah, hebatnya ada mainan. Boleh saya jual. 2 singgit. Ah, mau nonton ikut ke belakang. Diamlah. Bebek, dan Aduh, pusing. korang budak-budak ni tahu tak bahaya? Bisa jadi underdam tahu. Korang budak-budak kecil main aja tahu.
Osilasi bahaya tak tahu. Apa itu bang osilasi ini? Macam mainan ke? Nah, jadi nih, dengar kau orang budak-budak baik-baik ya. Jadi dalam ilmu engineering, salah satu yang penting adalah dynamic behavior dari reaktor, budak-budak. Nah, dalam reaktor ini ada dua jenis behavior, yaitu overdamped dan underdamped. Bedanya apa tuh? Sistem overdamped nih bergerak perlahan-lahan menuju keseimbangan. Sedangkan sistem underdamped nih bergerak cepat ke equilibrium. Tapi nanti ada osilasi di sekitar titik equilibrium. Oh, macam itulah. Nah, kata Cikgu Jasmine, orang engineer dapat nentuin kedua jenis ni dalam reaktor. Pakai aplikasi permodelan dan analisis lah. Aduh, kita dites nih sebagai dubbingers biasa lihat skrip, sekarang tanya beneran. Apaan ya bedanya ya? Kayaknya nggak ada bedanya deh. Kalau numerik kayaknya nebak-nebak gitu gak sih jawabannya? Kalau analitik lebih akurat. Bener gak? Tapi kalau numerik itu pakai angka, kalau analitik enggak. Bener gak? Semua ordinary differential equation itu bisa pakai metode analitik. Jadi ada beberapa yang pakai metode numerik. Soalnya metode numerik itu memberikan penyelesaian yang dekat dengan solusi aslinya. Kita tuh yang di Bali ya, yang pantai kan? Kayaknya pernah diajarin deh. Tapi nggak tahu, lupa. Numerik orde tinggi ya? Ini nih kalau rumah kota tuh bagian dari metode numerik. Nah kalau dia itu tuh ini apa sih namanya, gunanya tuh buat aproksimasi dari OD gitu. Nah prinsipnya tuh dia pakai trial step gitu di titik tengah interval. Terus habis itu nanti dia itu bakalan buat ngurangin kesalahan dari orde sebelumnya. Sama kalau misalnya orde semakin tinggi, dia tuh bakalan makin akurat. Kalau Euler itu setahu aku dia pemilik restoran Padang di Jakarta. Kalau misalnya di restorannya itu rendangnya recommended banget. Setahu saya, metode Euler adalah salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan ODE. Metode Euler adalah metode pertama, jadi error per langkahnya sebanding dengan step size. Sedangkan kesalahan global atau kesalahan pada waktu tertentu sebanding dengan step size juga. Kemudian pada metode Euler seringkali digunakan untuk dasar sebagai metode-metode yang lebih kompleks. Contohnya metode prediktor-korektor. Nah, prosedur ini tuh dapat diulangi untuk beberapa langkah waktu untuk menghasilkan solusi perkiraan selama interval waktu. Orde keempat gak sih? Empat gak sih? Ya gak sih? Empat. Beda di errornya bukan ya? Soalnya errornya kan yang bergantung kepada seberapa baik fungsi tersebut diperkirakan. Tapi metode Runge-Kutta sama Euler itu proporsionalnya berbeda terhadap step size-nya. Kalau nggak salah ya, errornya Euler itu lebih besar dibandingkan Runge-Kutta. Soalnya sebanding dengan step size-nya. Sedangkan kalau misalnya Runge-Kutta itu dia bergantung pada step size pangkat 4. Aku menambahin, jadi kalau setahu aku tuh untuk kita tuh membuat solusi eksak untuk persamaan diferensial adalah polinomial berorde ke n bisa dikerjain pakai Runge-Kutta ke n karena lebih akurat, mungkin gitu. Harus dinaikin gitu ordenya. Oh, makanya Euler itu lebih nggak akurat dibandingkan Runge-Kutta, soalnya ordenya 1. Kayaknya perlu dimodin pakai komputer sih. Seharusnya kita bisa meningkatkan ordenya. Jadi kalau misalnya ordenya makin tinggi, maka keakurasiannya makin meningkat. Iya harus aja kayaknya. Biar akurat. Biar nggak ada errornya.
Ukurannya harus kecil sih biar teliti. Kayaknya harus dicoba-coba kali. Relatif sih terhadap dinamikanya. Kita harus bandingkan dahulu terhadap konstanta waktunya. Jadi pastiin kalau step size-nya relatif kecil dibandingkan konstanta waktu yang paling kecilnya, supaya akurasinya bisa tepat. Tapi interval totalnya harus cukup buat supaya konstanta waktu yang terbesarnya bisa merespon. Idealnya sih step size banding konstanta waktu terkecilnya sekitar 0,01. Large oscillation ya? Ini nih contohnya pas lagi automobile yang pas peredam dan pegasnya jelek gitu. Nanti terjadi osilasi lama gitu. Nanti bisa dilihat ketika menghasilkan osilasi yang damp out seiring dengan waktu. Apa ya? Struktur fisiknya gitu? Atau parameter desain? Iya nggak ya? Dari strukturnya kayaknya bener deh.